Grace ini termasuk pemain yang paling tua untuk cabang bulu tangkisnya. Iya. Hampir 34. Kemarin yang paling tua adalah Chang Ning. Nah, ini dipecah rekor Gracia Poli ya. sama Gracia Poli lagi. Indonesia menutup Olimpiade 2020 dengan membawa pulang 1 medali emas. Gracia Poli dan Apriani Rahayu berhasil mencetak sejarah dengan menjadi ganda putri Indonesia pertama yang menjadi juara di Olimpiade. Bagaimana di balik layar perjuangan sang pahlawan olahraga saat ini yang juga punya posisi keren di Olimpiade, Sport Manager Olympic Badminton, dan juga saya mengucapkan salam nantinya, dan selamat juga kepada Pak Rudi karena telah menjadi Konsil BWF 2021 sampai 2025. Selamat pagi Bapak Bambang Rudianto. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak Rudi? Baiklah, kemarin baru bisa tidur beberapa jam sih. Jadi sudah Pak off lah beberapa bebannya. Sehat semua Pak ya, selama di Tokyo? Iya. Syukurlah. Pak, kita mulai ini. Pertama-tama saya langsung karena di Indonesia sedang tersihir kan dengan akhirnya raihan medali emas dari Gracia Poli dan juga Apriani. Dan pertama-tama selamat nih Pak atas raihan medali emas yang direngkuh oleh Gracia dan Apriani. Bagaimana nih Pak, Bapak melihat di luar prediksi ya, terutama untuk sektor ganda putri selama keikutsertaan kita di Olimpik itu paling tinggi cuma masuk ke quarter final. Terakhir tuh 2016 di mana Gracia Poli berpasangan dengan Nitya kalah di quarter final dari pasangan Cina, kalau tidak salah Yu Yang Tang Yuan Ting. Ya. Dan untuk kali ini juga memang kan poolnya juga berat-berat semua kan, terutama dari Korea dan Cina. Biarpun Cina sudah lama tidak ikut ini pertandingan 1,5 tahun, tapi ya kenyataannya mereka masuk semua final di semua disiplin. Nah, inilah yang saya bilang kalau di Olimpik itu apapun memang bisa terjadi. Iya. Contohnya semua top seed untuk kali ini tidak ada satupun yang juara. Siapa yang nyangka ya, pemain Guatemala malah masuk semifinal, malah kalahkan ini Ngkalong. Ini sesuatu memang ya bagus sih buat bulu tangkis ya. Bulu tangkis. Dan juga memang juga ini ya kalau untuk pemerataan ya memang ini bagus sih buat marketingnya ini badminton. Memang kan biarpun kemarin ya semua mengharapkan kan ya. Pak Rudi, ini Gracia Apriani ini masih nih ke topiknya. Awalnya kan bukan menjadi unggulan nih Pak, jangankan unggulan pertama gitu ya. Nah terus kemudian lalu bisa membuktikan Pak menjadi juara. Menurut Pak Rudi sebenarnya kunci kesuksesan ganda putri Indonesia ini apa nih Pak? Oke, saya sih bukan ini ya pelatih dari mana, tapi kalau dari kacamata lebih enjoy ya, mungkin memang tidak diharapkan kali ya. Jadi mungkin enjoy dan juga memang komunikasinya juga bagus dan juga harus memang diakui Apriani itu memang mainnya kemarin itu bagus. Defense mereka tuh rapat. Kalau saya lihat sih dari kemarin sih Gracia Poli kan sebenarnya beda. Nah, itu yang ini salah satunya jadi bikin pasangan Cina kan frustrasi dan juga banyak bikin error. Dan juga memang Apriani kemarin kita harus akui itu salah satu bintang lah. Pendepan bolanya, smash-nya, wah punya kalau kita sih lihat keren. Ada berapa poin yang saya dulu nggak berani lihat, takut ya pagi yang game pertama ini kan mau dikejar kan, untung out. Oke deh Pak, kalau misalnya sekarang kita bicara, ini kan dua pasangan ini saling melengkapi ya Pak ya, walaupun berbeda ya 10 tahun usianya. Nah, Poli sendiri umurnya udah 33 tahun dan memang hampir 34. Hampir 34 tuh bahkan. Ya, belum habis nih Pak ya. Nah, terus selalu memberikan spirit juga buat Apriani. Kalau Pak Rudi mengomentari sosok Gracia Poli seperti apa nih Pak? Saya kira memang dia tuh
tidak pernah menyerah. Ya memang dia percaya diri lah. Apalagi memang kalau kita lihat tuh jejaknya waktu di Olimpiade, debutnya di London itu memang kurang bagus kan. Dia juga hampir ya pikir udahlah mau pensiun kan, terus nggak jadi kan. Pagi kemarin setelah Nitya cedera, dia nggak tahu dari mana, mungkin memang itu sudah rencananya yang di atas, atau Apriani ya muncul gitu loh, belum apa-apa gitu ya. Jadi ya selama berjalan ya memang itu mungkin waktunya saya kira ya. Dan juga memang Apriani juga melihat si Grace itu sebagai aspirasi buat dia dan juga penambah semangat. Jadi memang kemarin final tuh game kedua tuh memang mereka udah percaya diri banget. Betul. Itu memang yang saya lihat. Memang sosok Gracia itu sebagai sini tuh penting sekali. Nah, tapi kan kita kan menetapi 3 tahun lagi ke depan sudah 2024 kan. Betul. Nah, jadi kan nggak mungkin lagi berpasangan dengan artinya si Grace ya. Nah, Grace ini termasuk pemain yang paling tua untuk cabang bulu tangkisnya. Hampir 34. Kemarin yang paling tua adalah Chang Ning. Umur 33 tahun, hampir 2 bulan ya, 3 bulan. Nah, ini dipecah rekor Gracia Poli ya. Sama Gracia Poli lagi. Pak Rudi, kayak selain medali emas, Indonesia juga mencatat sejarah baru juga dari Anthony Ginting nih Pak, yang memutus puasa gelar ya, 17 tahun dari tunggal putra. Tanggapan dari Pak Rudi seperti apa nih Pak? Ya memang kemarin dia mainnya lawan Korea memang jauh lebih lepas ya, lebih bagus. Waktu kemarin lawan Chen Long juga ya mungkin ada tekanan ya, biarpun head to head-nya memang lebih bagus. Yang tadi saya bilang itu, biarpun head to head-nya lebih unggul, kan belum tentu jadi jaminan kan bahwa itu bisa menang kan. Jadi kalau saya lihat waktu kemarin Chen Long sih mungkin dia dari Ginting permainan lebih banyak kesalahan yang dibikin dari Gintingnya. Jadi Chen Long juga waktu kemarin juga memang lagi bagus ya defense-nya. Pak Rudi, selama di Tokyo nih Pak, kita tahu Olimpiade ini masa Olimpik yang unik ya Pak, yang luar biasa, yang mungkin nggak pernah terjadi sebelumnya juga. Dan saya rasa dengan di cabang badminton juga tanpa penonton itu mungkin ada beberapa pemain yang mengalami ya boleh dibilang kehilangan semangat, dan yang lain-lainnya saya yakin mungkin juga itu faktor di para atlet Indonesia juga. Nah, momen unik apa nih Pak yang mungkin Pak Rudi lihat nih dari sisi biasa ini? Nah, kita jujur aja, saya pun jadi panitianya beberapa bulan yang lalu. Kita tuh, saya ambil contoh ya, kita nggak pernah loh bicara bulu tangkis, badminton ya. Lebih banyak dari ini ya, countermeasure-nya corona seperti apa, paperwork-nya gimana, itu yang kita ngomongin aja. Jadi, musuhnya para atlet ya, bukan cuma Indonesia, tapi seluruh dunia, ada ini corona. Selain diri sendiri, selain dari musuhnya, selama pertandingan jangan sampai kena infeksi, karena kan ini kan Bapak bisa bayangin nggak kalau sudah masuk final terus kena infeksi, belum bertanding udah kalah, udah musuhnya langsung dapat emas, nah gitu loh. Betul. Nah ini yang paling ditakutkan dan diperhatikan semua para atlet dunia. Selain itu juga strategi apa yang akan dijalankan PBSI ini Pak? Karena dengan kondisi corona yang selama ini juga otomatis banyak turnamen yang akhirnya juga mungkin ataupun postpone, cancel. Seperti apa nih Pak? Kemarin kan di PBSI kan ini kan diadakan beberapa simulasi kan, supaya ya pemain itu ya masih ada inilah. Jadi simulasi itu memang kita bikin tuh seolah-olah itu ada semacam ada pertandingan resmi gitu loh. Jadi biar hawanya memang sedikit beda gitu. Betul. Aja sih. Dan juga ya kita harapkan setelah Olimpik inilah kan jadwalnya bulu tangkis dunia kan memang padat kan. Ada Korea Open, ada Taipei Open, Sudirman, ada Jerman Open. Langsung 3 turnamen di Bali. Baru kejuaraan dunia sebagai penutup di Spanyol. Baik Pak.
dengan kondisi pandemi yang masih belum menentu ini, kita juga di sini di Indonesia masyarakat sudah sangat rindu dengan atmosfer. Saya yakin apalagi mungkin setelah mereka menyaksikan Grecia Poli Apriani, mungkin juga banyak atlet-atlet muda yang motivasinya luar biasa. Tetapi dalam waktu dekat ada kejuaraan apa nih Pak yang digelar di tanah air nih Pak? Kalau di tanah air saya kira belum ada ya. Tapi kalau yang paling dekat ya itu, yang 3 turnamen di Bali itu, yang support yang di Bali 50, ya? Iya, 1000 dan World Tour finalnya. Jadi gini, BWF sudah menentukan bahwa yang juara Olimpiade itu otomatis lolos ke World Tour final di Bali. Angkanya tidak memenuhi di race to Bali-nya, bakal tetap masuk karena sebagai juara Olimpiade. Nah, itu sudah ada di mana di peraturannya BWF. Oke, tentunya PBSI memberikan target yang spesifik juga Pak ya terhadap atlet-atletnya, tetapi mungkin ada yang bisa diceritakan juga mungkin ke depannya mungkin perencanaan ataupun target apa yang mungkin bisa dilakukan oleh PBSI terhadap atlet-atlet Pak? Yang paling dekat kan adalah Sudirman Cup, ada ini kan Thomas Bach Cup. Nah, pastilah targetnya itu ya. Betul. Nah, kita sudah lama nggak pernah ini pegang Piala Thomas, Piala Uber atau Sudirman Cup kan, terutama Sudirman kan atas nama pahlawan Indonesia kan. Betul. Iya kan. Nah itulah ini mungkin yang difokuskan saya kira setelah Olimpiade ini. Pak Rudi, saya sedikit tadi di awal mau mengucapkan selamat di Konsil BWF untuk 2021 sampai 2025. Tugasnya apa sih Pak? Tugas kita tuh memang beda-beda, tapi memang kalau Konsil itu adalah yang ini, yang membuat kebijaksanaan baru dan juga menentukan kebijaksanaan tersebut. Dan juga kita yang menentukan turnamen-turnamen mana yang akan digelarkan dan juga turnamen yang mana yang akan dibidding gitu loh. Jadi memang banyak hal yang kita mesti kerjakan kok. Karena kan di BWF itu ada bagian yang untuk event, ada yang di marketing, ada yang di development, ada yang di IOC, ada di HR, ada di finance, ada di gender equality, itu kita beda-beda. Kebetulan saya akan bakal jadi membernya di event, di development. Nah, saya juga di bagian marketingnya. Ya mudah ya Pak Rudi ya, hanya terus supaya bagaimana geliat badminton di dunia juga dan juga akhirnya menjadikan prestasi juga untuk Indonesia. Saya rasa saya mendapatkan waktu yang luar biasa dari Pak Rudi. Kemarin nunggu waktunya untuk bisa dapat kesempatan, tapi akhirnya dapat momen yang interview yang pas banget nih sekarang nih. Terima kasih buat waktunya Pak Rudi. Semoga terima kasih. Sukses terus untuk Pak Rudi dan juga PBSI untuk badminton Indonesia. Terakhir Pak, mungkin ada pesan setidaknya untuk menjadi atlet badminton Indonesia nih. Kalau menurut saya sih saya lihat inilah, jangan putus asa. Apapun jalannya memang itu ada. Dan inilah tetap kita lakukan dengan tekun dan juga kita harus percaya ya yang ada di atas untuk bimbingannya. Dan ya insya Allah bisa dapat ininya, mimpi yang diraih. Kita kan yang dapat emas dari zamannya Liliana Natsir, Tontowi, Ricky Rexi, itu juga semua sama mimpinya. Iya Pak, kerja keras ya Pak ya, dan jangan menyerah ya Pak ya. Betul. Pak Rudi, terima kasih sekali lagi. Pak Rudi sehat-sehat, sampai jumpa di tanah air Pak. Semoga kita bisa selalu sehat selalu dan berharap situasinya akan terus membaik terus. Iya, saya masih sini kok untuk Paralimpik karena ada beberapa itu ada 14 medali emas malah yang diperbutkan. Kita ada beberapa disiplin yang memang kita kuat. Dan semoga ini kita dapat emas lagi. Ini pertama kali ya para badminton di Paralimpik. Waduh, luar biasa nih Pak. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik Pak untuk atlet-atlet kita di Paralimpik. Oke Pak, terima kasih Pak waktunya Pak. Sama-sama selalu Pak. Gio. Salam.